Kalian lihat ini. Ini bukan surat biasa. Ini adalah surat kaleng. Surat tanpa nama pengirim yang tiba-tiba muncul di laci meja kerjaku. Awalnya aku pikir ini hanya ulah iseng atau mungkin surat tagihan yang salah alamat. Tapi begitu aku buka dan mulai membaca isinya, jantungku langsung mencelos sampai ke perut. Kalian harus tahu, seluruh isi surat ini ditulis dengan gaya bahasa yang sangat-sangat pribadi. Dia menyebutkan detail-detail kecil tentang masa laluku yang bahkan tidak pernah aku ceritakan kepada siapapun. Detail yang hanya diketahui oleh satu orang di dunia ini, yaitu diriku sendiri. Ini bukan sekedar surat, teman-teman. Ini adalah pesan dariku, tapi dari versi diriku di dimensi paralel. Dan pesannya sungguh menakutkan. Halo sahabat-sahabatku yang luar biasa, selamat datang kembali di ruang cerita kita. Aku tahu, baru kali ini aku membuka video dengan ekspresi sekaget ini. Tapi serius deh, apa yang aku pegang ini benar-benar membuatku berpikir keras tentang realitas dan keberadaan diri kita. Kejadian ini terjadi sekitar 3 hari yang lalu, saat aku sedang bersih-bersih rumah setelah sibuk syuting maraton. Aku menemukan amplop coklat tua yang kusut, terselip di balik tumpukan buku lama yang sudah berdebu. Amplop ini sama sekali tidak mencantumkan nama pengirim, bahkan perangkonya pun terlihat aneh, seolah-olah sudah sangat lama tidak dicetak atau dikeluarkan di era modern ini. Saat aku mengangkat amplop itu, rasanya berat, bukan karena isinya banyak, tapi karena ada semacam energi dingin yang menyelimuti permukaannya, seakan benda ini sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh melintasi ruang dan waktu. Setelah ragu-ragu sebentar karena aku memang dasarnya penasaran akut, aku memutuskan untuk menyobek segelnya, yang ternyata hanya ditutup menggunakan lilin merah yang sudah retak. Begitu kertas di dalamnya aku tarik keluar, sensasi keanehan itu langsung memuncak, sebab aku mengenali betul tulisan tangan yang tertera di sana. Ini adalah tulisan tanganku sendiri, bukan yang mirip, tapi persis sama dengan aksara yang aku gunakan saat aku sedang terburu-buru menulis catatan penting atau merangkum materi. Melihat tanda tangan dan coretan khas yang ada di sudut bawah, aku yakin 100% bahwa ini adalah tulisan tanganku. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin aku mengirim surat kaleng kepada diriku sendiri? Apakah aku sedang mengalami lupa ingatan yang parah hingga mengirim pesan rahasia ke alamat rumahku, lalu melupakannya sama sekali? Tentu saja tidak, karena aku ingat semua yang aku lakukan 3 hari terakhir. Aku mulai membaca. Paragraf pertama berisi sapaan yang sangat akrab, bahkan menyebut julukan masa kecilku yang hanya diketahui oleh almarhum kakekku saja. Bayangkan betapa merindingnya aku saat itu. Surat itu diawali dengan, "Untukku yang masih hidup dalam garis waktu 001/data. Aku tahu kamu pasti bingung, tapi percayalah, kita adalah orang yang sama. Hanya saja jalur yang kita ambil setelah keputusan besar di tahun 2017 berbeda total." Nah, sejak kata garis waktu itulah, aku mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar surat iseng, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar dan berhubungan dengan konsep fisika kuantum yang sering kita bahas. Paragraf selanjutnya mulai masuk ke detail. Dia menjelaskan bagaimana aku memilih melanjutkan pendidikan di jurusan A, padahal di dimensinya, dia memilih jurusan B. Dia juga menyebutkan nama mantan pacarku yang sudah sangat lama, dan kejadian memalukan saat aku jatuh dari sepeda waktu SD. Yang sumpah demi apapun, aku tidak pernah menceritakan detail ini dimanapun, bahkan di media sosial yang paling pribadi sekalipun. Ini seperti membaca buku harian rahasia yang ditulis oleh diriku yang lain. Diriku yang hidup di cermin realitas yang berbeda. Lalu, di tengah surat, muncul pengakuan yang membuatku menahan napas. Versi diriku di dimensi paralel itu ternyata hidup dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Dia sukses secara materi. Dia punya pekerjaan impian yang dulu aku idam-idamkan. Tapi dia sangat kesepian dan tidak bahagia. Dia kehilangan semua orang yang ia cintai karena terlalu fokus mengejar ambisi materi. Dia menulis bahwa keputusannya untuk meninggalkan keluarga demi pekerjaan adalah penyesalan terbesar yang ia miliki. Penyesalan yang ia bawa hingga detik surat ini ditulis, seolah-olah penyesalan itu begitu menyesakan. Di sisi lain, dia memuji keputusanku yang sekarang, yang memilih jalur yang lebih lambat, namun penuh kebahagiaan dan kedekatan dengan orang-orang terkasih. Meskipun secara finansial aku tidak sekaya dirinya. Dia bilang, aku membuat pilihan yang tepat, meskipun pada saat itu rasanya berat dan penuh keraguan. Rasanya seperti mendapat validasi tak terduga dari masa depan yang seharusnya aku jalani. Tapi tunggu dulu, kenapa dia mengirim surat? Kenapa dia menghubungiku setelah sekian lama hidup dalam dimensi yang berbeda? Apa tujuannya dia melakukan hal yang sangat berisiko ini? Ternyata ada alasannya, dan ini bagian paling krusial. Versi diriku yang sukses tapi sengsara itu mengirim surat ini bukan untuk sekedar curhat atau mengucapkan selamat atas keputusanku. Ada sebuah peringatan besar yang harus aku dengar sekarang juga, sebelum semuanya terlambat.
Peringatan ini terkait dengan sebuah tawaran besar yang akan segera datang kepadaku dalam beberapa minggu ke depan. Sebuah tawaran yang berpotensi mengubah seluruh hidupku, baik itu menjadi sangat baik atau sangat buruk. Tawaran yang dimaksudnya itu adalah tawaran untuk pindah keluar kota demi sebuah proyek besar yang menjanjikan popularitas instan dan uang yang sangat banyak. Aku memang sedang menunggu kabar dari tawaran semacam itu, dan mendengarnya disebut secara eksplisit dalam surat kaleng dari dimensi paralel membuat bulu kuduku berdiri. Dia mengatakan bahwa di dimensinya, dia menerima tawaran itu, dan itulah awal mula kehancuran emosional dan hilangnya kontak dengan orang tua serta sahabat-sahabat terdekatnya. Pesan dari diriku yang lain ini terasa begitu mendesak dan penuh dengan keputusasaan. Dia memohon agar aku menolak tawaran tersebut, meskipun tawaran itu terlihat sangat menggiurkan dan sesuai dengan semua impian yang pernah aku tulis di masa muda. Dia menulis, "Uang dan ketenaran itu fana. Kebahagiaan sejati ada pada hubungan yang kamu jaga saat ini. Jangan ulangi kesalahan yang sudah aku lakukan." Aku mengirimkan surat ini melintasi celah dimensi yang tipis. Ini sangat berisiko, jadi tolong dengarkan aku. Sungguh, membaca penggalan ini membuatku menitikkan air mata. Rasanya seperti melihat diriku sendiri yang sedang memohon pertolongan, tapi dari masa depan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Ini memberiku perspektif yang sangat dalam tentang apa arti sukses yang sesungguhnya. Apakah sukses itu hanya tentang seberapa tebal dompet kita, atau seberapa damai hati kita saat kita tidur di malam hari? Surat ini memaksa aku untuk melakukan introspeksi besar-besaran. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya taktik alam semesta untuk menguji keyakinanku? Atau mungkinkah dimensi paralel benar-benar nyata dan aku yang lain itu sungguh-sungguh ada di luar sana, sedang berusaha berkomunikasi denganku melalui celah tipis yang hanya terbuka sesaat? Aku mencoba mencari tahu bagaimana cara surat ini bisa dikirim, tetapi tulisan di akhir surat itu hanya mengatakan, energi habis, garis waktu akan tertutup, keputusan ada di tanganmu sekarang, selamat tinggal. Setelah membaca keseluruhan surat, sekitar 4 halaman penuh dengan tulisan tanganku sendiri yang penuh rasa sakit dan penyesalan, aku merasa sangat bersalah sekaligus bersyukur. Bersalah karena membayangkan betapa menderitanya versi diriku yang lain itu, dan bersyukur karena aku diberi kesempatan untuk melihat gambaran besar sebelum aku melangkah dan membuat kesalahan fatal yang sama. Sekarang aku harus menghadapi dilema besar. Apakah aku harus percaya pada surat kaleng ini sepenuhnya, atau menganggapnya sebagai kebetulan aneh yang kebetulan menyebutkan detail pribadiku? Sampai detik ini, aku belum memberikan keputusan terkait tawaran pekerjaan itu, dan tawaran itu belum juga datang secara resmi. Tapi yang jelas, surat ini sudah menanamkan bibit keraguan yang sangat besar di hatiku. Aku tidak ingin menukar kedamaian hatiku dengan segala kekayaan di dunia ini, terutama setelah membaca penderitaan versi diriku yang memilih jalan tersebut. Ini adalah pertarungan antara logika, yang mengatakan bahwa dimensi paralel itu fiksi, dan emosi, yang mengenali setiap kata di surat itu sebagai kebenaran mutlak yang keluar dari lubuk hati terdalam. Hal ini memunculkan pertanyaan yang sangat filosofis di benakku. Kalau kita memiliki pilihan untuk melihat konsekuensi dari pilihan yang salah, apakah kita masih bisa menyebutnya sebagai takdir, atau justru kita diberikan kesempatan kedua untuk menulis ulang nasib kita sendiri? Aku rasa, versi diriku yang lain sedang memberikan kado termahal yang mungkin pernah aku terima, yaitu kado berupa pelajaran hidup yang didapat dari penderitaan yang ia alami sendiri. Dia mengorbankan energinya untuk mengirim pesan ini, dan aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Kisah surat kaleng dari dimensi paralel ini bukan hanya tentang cerita fiksi ilmiah, teman-teman. Ini adalah pengingat keras bahwa setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini memiliki riak besar di masa depan. Bahwa jalur karir yang tampak mengkilap belum tentu membawa kebahagiaan sejati. Dan bahwa menjaga hubungan yang tulus dengan orang-orang terkasih jauh lebih berharga daripada mencapai puncak kesuksesan yang dingin dan hampa. Aku harus benar-benar menimbang apa yang prioritas utamaku saat ini. Aku mengambil surat itu lagi dan meraba permukaannya yang sudah lusuh. Seolah-olah aku bisa merasakan beban penyesalan yang dibawa oleh aku dari dimensi seberang. Energi surat itu terasa nyata, sangat personal dan mengikat. Aku memutuskan untuk menyimpan surat ini, bukan sebagai benda mistis yang harus dipuja, tetapi sebagai pengingat abadi tentang bahaya dari keserakahan dan ambisi buta. Ini adalah peta menuju kebahagiaan yang sesungguhnya, yang telah dibayar mahal oleh versi diriku yang lain. Surat kaleng ini adalah bukti nyata bahwa terkadang kita harus mendengarkan suara hati kita, bahkan jika suara itu datang dari dimensi yang berbeda dan dikemas dalam bentuk yang paling tidak masuk akal. Ini adalah cerita tentang harapan, penyesalan, dan kesempatan kedua yang diberikan oleh alam semesta, atau mungkin oleh hukum fisika yang belum kita pahami sepenuhnya.
Aku merasa ada ikatan emosional yang sangat kuat dengan versi diriku yang mengirimkan pesan ini. Seolah-olah dia sedang memelukku dari jarak yang tak terbayangkan jauhnya. Mungkin ini juga menjadi pengingat untuk kalian semua, untuk selalu berhenti sejenak dan menanyakan pada diri sendiri, apakah jalan yang aku ambil saat ini benar-benar membuatku bahagia, atau hanya memenuhi ekspektasi orang lain. Jangan sampai kita baru menyesal setelah terlambat, setelah kita kehilangan hal-hal yang paling berharga. Aku tidak ingin kalian menerima surat kaleng versi kalian sendiri, yang isinya adalah penyesalan yang pahit. Aku yakin, banyak dari kalian juga pernah mengalami momen bimbang saat harus memilih jalan hidup. Mungkin kalian pernah mendapatkan semacam petunjuk aneh yang mengarahkan kalian ke jalan yang benar, sama seperti surat kaleng yang aku terima ini. Atau mungkin kalian pernah merasa dejavu yang sangat kuat, seolah-olah sudah pernah menjalani momen itu di kehidupan yang berbeda. Aku sungguh penasaran dengan interpretasi kalian tentang kejadian luar biasa ini. Tentu saja, aku sudah merenungkan setiap kata yang ada dalam surat itu. Kata-kata seperti kesempatan terakhir, jaga ibumu baik-baik, dan jangan pernah tinggalkan rumah lamamu, kini terngiang-ngiang di telingaku setiap malam. Ini bukan sekadar nasihat, tapi perintah dari takdir yang disalurkan melalui versi diriku yang lebih dulu menanggung beban kesalahan. Aku harus mempertimbangkan semua ini dengan sangat serius sebelum tawaran besar itu benar-benar datang. Jadi, apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Tentu saja aku akan menolak tawaran itu. Bahkan sebelum mereka menelepon, aku harus mendengarkan peringatan keras ini. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku akan memilih kebahagiaan yang lambat dan stabil, yang diiringi oleh tawa orang-orang yang aku cintai, daripada kesuksesan instan yang hanya berujung pada kehampaan yang tak terhindarkan. Aku berjanji pada diriku yang lain di dimensi beta itu. Bagaimana jika surat ini adalah ujian? Ujian untuk melihat seberapa kuat imanku pada nilai-nilai yang selama ini aku yakini. Mungkin dimensi paralel itu hanyalah metafora, teman-teman. Metafora untuk bayangan masa depan yang buruk yang bisa kita hindari jika kita mau membuka mata dan melihat ke dalam diri sendiri. Meskipun begitu, sensasi menemukan surat dengan tulisan tangan sendiri dari masa depan yang buruk itu sungguh sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata yang biasa. Aku berharap kisah surat kaleng ini bisa memberikan pelajaran berharga untuk kita semua tentang prioritas hidup. Jangan pernah takut untuk memilih jalan yang berbeda, jalan yang mungkin tidak populer, asalkan jalan itu membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati bagi jiwa kita. Versi diriku yang lain sudah membayar harganya, jadi kita tidak perlu lagi. Aku sungguh berterima kasih pada dia. Dimanapun dia berada, di dimensi manapun ia menjalani hidupnya yang sepi. Aku tahu, ini cerita yang sangat berat, tapi aku merasa lega bisa membagikannya kepada kalian semua. Sekarang, aku mau tahu pendapat kalian. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian menerima surat kaleng dari diri sendiri di dimensi paralel yang berisi peringatan krusial? Apakah kalian akan percaya dan mengikuti pesannya? Ataukah kalian akan mengabaikannya dan tetap memilih jalan yang paling menggiurkan? Tulis semua pemikiran kalian di kolom komentar di bawah, karena aku benar-benar ingin membaca pandangan kalian yang beragam. Aku juga penasaran nih teman-teman, kalian yang lagi nonton video ini berasal dari kota atau daerah mana saja sih? Coba tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa kenalan lebih dekat dan aku tahu jangkauan cerita kita ini sudah sampai mana. Aku senang banget kalau bisa berinteraksi dengan kalian semua yang tersebar di seluruh penjuru negeri ini. Jadi jangan malu-malu untuk menyapa dan bercerita sedikit tentang diri kalian ya. Intinya, apapun pilihan hidup yang sedang kalian hadapi saat ini, ingatlah bahwa kalian selalu punya kekuatan untuk mengubah jalur takdir. Jangan biarkan ambisi mengalahkan hati nurani. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita ajaib dan sedikit menyeramkan ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tekan tombol suka kalau kalian menikmati video ini. Bagikan ke teman-teman kalian, dan tentu saja jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita bombastis lainnya dari saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari kalian dipenuhi dengan kebahagiaan sejati. Kalian lihat ini bukan surat biasa. Ini adalah surat kaleng. Surat tanpa nama pengirim yang tiba-tiba muncul di laci meja kerjaku. Awalnya aku pikir ini hanya ulah iseng, atau mungkin surat tagihan yang salah alamat. Tapi begitu aku buka dan mulai membaca isinya, jantungku langsung mencelos sampai ke perut. Kalian harus tahu, seluruh isi surat ini ditulis dengan gaya bahasa yang sangat-sangat pribadi. Dia menyebutkan detail-detail kecil tentang masa laluku yang bahkan tidak pernah aku ceritakan kepada siapapun. Detail yang hanya diketahui oleh satu orang di dunia ini, yaitu diriku sendiri. Ini bukan sekedar surat, teman-teman. Ini adalah pesan dariku, tapi dari versi diriku di dimensi paralel. Dan pesannya sungguh menakutkan. Halo sahabat-sahabatku yang luar biasa, selamat datang kembali di ruang cerita kita.
Aku tahu. Baru kali ini aku membuka video dengan ekspresi sekaget ini. Tapi serius deh, apa yang aku pegang ini benar-benar membuatku berpikir keras tentang realitas dan keberadaan diri kita. Kejadian ini terjadi sekitar 3 hari yang lalu, saat aku sedang bersih-bersih rumah setelah sibuk syuting maraton. Aku menemukan amplop coklat tua yang kusut, terselip di balik tumpukan buku lama yang sudah berdebu. Amplop ini sama sekali tidak mencantumkan nama pengirim, bahkan perangkonya pun terlihat aneh, seolah-olah sudah sangat lama tidak dicetak atau dikeluarkan di era modern ini. Saat aku mengangkat amplop itu, rasanya berat, bukan karena isinya banyak, tapi karena ada semacam energi dingin yang menyelimuti permukaannya, seakan benda ini sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh melintasi ruang dan waktu. Setelah ragu-ragu sebentar karena aku memang dasarnya penasaran akut, aku memutuskan untuk menyobek segelnya, yang ternyata hanya ditutup menggunakan lilin merah yang sudah retak. Begitu kertas di dalamnya aku tarik keluar, sensasi keanehan itu langsung memuncak, sebab aku mengenali betul tulisan tangan yang tertera di sana. Ini adalah tulisan tanganku sendiri, bukan yang mirip, tapi persis sama dengan aksara yang aku gunakan saat aku sedang terburu-buru menulis catatan penting atau merangkum materi. Melihat tanda tangan dan coretan khas yang ada di sudut bawah, aku yakin 100% bahwa ini adalah tulisan tanganku. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin aku mengirim surat kaleng kepada diriku sendiri? Apakah aku sedang mengalami lupa ingatan yang parah hingga mengirim pesan rahasia ke alamat rumahku, lalu melupakannya sama sekali? Tentu saja tidak, karena aku ingat semua yang aku lakukan 3 hari terakhir. Aku mulai membaca. Paragraf pertama berisi sapaan yang sangat akrab, bahkan menyebut julukan masa kecilku yang hanya diketahui oleh almarhum kakekku saja. Bayangkan betapa merindingnya aku saat itu. Surat itu diawali dengan, "Untukku yang masih hidup dalam garis waktu 001/data. Aku tahu kamu pasti bingung, tapi percayalah, kita adalah orang yang sama. Hanya saja jalur yang kita ambil setelah keputusan besar di tahun 2017 berbeda total." Nah, sejak kata garis waktu itulah, aku mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar surat iseng, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar dan berhubungan dengan konsep fisika kuantum yang sering kita bahas. Paragraf selanjutnya mulai masuk ke detail. Dia menjelaskan bagaimana aku memilih melanjutkan pendidikan di jurusan A, padahal di dimensinya, dia memilih jurusan B. Dia juga menyebutkan nama mantan pacarku yang sudah sangat lama, dan kejadian memalukan saat aku jatuh dari sepeda waktu SD. Yang sumpah demi apapun, aku tidak pernah menceritakan detail ini dimanapun, bahkan di media sosial yang paling pribadi sekalipun. Ini seperti membaca buku harian rahasia yang ditulis oleh diriku yang lain. Diriku yang hidup di cermin realitas yang berbeda. Lalu, di tengah surat, muncul pengakuan yang membuatku menahan napas. Versi diriku di dimensi paralel itu ternyata hidup dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Dia sukses secara materi. Dia punya pekerjaan impian yang dulu aku idam-idamkan. Tapi dia sangat kesepian dan tidak bahagia. Dia kehilangan semua orang yang ia cintai karena terlalu fokus mengejar ambisi materi. Dia menulis bahwa keputusannya untuk meninggalkan keluarga demi pekerjaan adalah penyesalan terbesar yang ia miliki. Penyesalan yang ia bawa hingga detik surat ini ditulis, seolah-olah penyesalan itu begitu menyesakan. Di sisi lain, dia memuji keputusanku yang sekarang, yang memilih jalur yang lebih lambat, namun penuh kebahagiaan dan kedekatan dengan orang-orang terkasih. Meskipun secara finansial aku tidak sekaya dirinya. Dia bilang, aku membuat pilihan yang tepat, meskipun pada saat itu rasanya berat dan penuh keraguan. Rasanya seperti mendapat validasi tak terduga dari masa depan yang seharusnya aku jalani. Tapi tunggu dulu, kenapa dia mengirim surat? Kenapa dia menghubungiku setelah sekian lama hidup dalam dimensi yang berbeda? Apa tujuannya dia melakukan hal yang sangat berisiko ini? Ternyata ada alasannya, dan ini bagian paling krusial. Versi diriku yang sukses tapi sengsara itu mengirim surat ini bukan untuk sekedar curhat atau mengucapkan selamat atas keputusanku. Ada sebuah peringatan besar yang harus aku dengar sekarang juga, sebelum semuanya terlambat. Peringatan ini terkait dengan sebuah tawaran besar yang akan segera datang kepadaku dalam beberapa minggu ke depan. Sebuah tawaran yang berpotensi mengubah seluruh hidupku, baik itu menjadi sangat baik atau sangat buruk. Tawaran yang dimaksudnya itu adalah tawaran untuk pindah keluar kota demi sebuah proyek besar yang menjanjikan popularitas instan dan uang yang sangat banyak. Aku memang sedang menunggu kabar dari tawaran semacam itu, dan mendengarnya disebut secara eksplisit dalam surat kaleng dari dimensi paralel membuat bulu kuduku berdiri. Dia mengatakan bahwa di dimensinya, dia menerima tawaran itu, dan itulah awal mula kehancuran emosional dan hilangnya kontak dengan orang tua serta sahabat-sahabat terdekatnya. Pesan dari diriku yang lain ini terasa begitu mendesak dan penuh dengan keputusasaan. Dia memohon agar aku menolak tawaran tersebut,
Meskipun tawaran itu terlihat sangat menggiurkan dan sesuai dengan semua impian yang pernah aku tulis di masa muda. Dia menulis, "Uang dan ketenaran itu fana. Kebahagiaan sejati ada pada hubungan yang kamu jaga saat ini. Jangan ulangi kesalahan yang sudah aku lakukan." Aku mengirimkan surat ini melintasi celah dimensi yang tipis. Ini sangat berisiko, jadi tolong dengarkan aku. Sungguh, membaca penggalan ini membuatku menitikkan air mata. Rasanya seperti melihat diriku sendiri yang sedang memohon pertolongan, tapi dari masa depan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Ini memberiku perspektif yang sangat dalam tentang apa arti sukses yang sesungguhnya. Apakah sukses itu hanya tentang seberapa tebal dompet kita, atau seberapa damai hati kita saat kita tidur di malam hari? Surat ini memaksa aku untuk melakukan introspeksi besar-besaran. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya taktik alam semesta untuk menguji keyakinanku? Atau mungkinkah dimensi paralel benar-benar nyata dan aku yang lain itu sungguh-sungguh ada di luar sana, sedang berusaha berkomunikasi denganku melalui celah tipis yang hanya terbuka sesaat? Aku mencoba mencari tahu bagaimana cara surat ini bisa dikirim, tetapi tulisan di akhir surat itu hanya mengatakan, energi habis, garis waktu akan tertutup, keputusan ada di tanganmu sekarang, selamat tinggal. Setelah membaca keseluruhan surat, sekitar 4 halaman penuh dengan tulisan tanganku sendiri yang penuh rasa sakit dan penyesalan, aku merasa sangat bersalah sekaligus bersyukur. Bersalah karena membayangkan betapa menderitanya versi diriku yang lain itu, dan bersyukur karena aku diberi kesempatan untuk melihat gambaran besar sebelum aku melangkah dan membuat kesalahan fatal yang sama. Sekarang aku harus menghadapi dilema besar. Apakah aku harus percaya pada surat kaleng ini sepenuhnya, atau menganggapnya sebagai kebetulan aneh yang kebetulan menyebutkan detail pribadiku? Sampai detik ini, aku belum memberikan keputusan terkait tawaran pekerjaan itu, dan tawaran itu belum juga datang secara resmi. Tapi yang jelas, surat ini sudah menanamkan bibit keraguan yang sangat besar di hatiku. Aku tidak ingin menukar kedamaian hatiku dengan segala kekayaan di dunia ini, terutama setelah membaca penderitaan versi diriku yang memilih jalan tersebut. Ini adalah pertarungan antara logika, yang mengatakan bahwa dimensi paralel itu fiksi, dan emosi, yang mengenali setiap kata di surat itu sebagai kebenaran mutlak yang keluar dari lubuk hati terdalam. Hal ini memunculkan pertanyaan yang sangat filosofis di benakku. Kalau kita memiliki pilihan untuk melihat konsekuensi dari pilihan yang salah, apakah kita masih bisa menyebutnya sebagai takdir? Atau justru kita diberikan kesempatan kedua untuk menulis ulang nasib kita sendiri? Aku rasa versi diriku yang lain sedang memberikan kado termahal yang mungkin pernah aku terima, yaitu kado berupa pelajaran hidup yang didapat dari penderitaan yang ia alami sendiri. Dia mengorbankan energinya untuk mengirim pesan ini, dan aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Kisah surat kaleng dari dimensi paralel ini bukan hanya tentang cerita fiksi ilmiah, teman-teman. Ini adalah pengingat keras bahwa setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini memiliki riak besar di masa depan. Bahwa jalur karir yang tampak mengkilap belum tentu membawa kebahagiaan sejati. Dan bahwa menjaga hubungan yang tulus dengan orang-orang terkasih jauh lebih berharga daripada mencapai puncak kesuksesan yang dingin dan hampa. Aku harus benar-benar menimbang apa yang prioritas utamaku saat ini. Aku mengambil surat itu lagi dan meraba permukaannya yang sudah lusuh. Seolah-olah aku bisa merasakan beban penyesalan yang dibawa oleh aku dari dimensi seberang. Energi surat itu terasa nyata, sangat personal dan mengikat. Aku memutuskan untuk menyimpan surat ini, bukan sebagai benda mistis yang harus dipuja, tetapi sebagai pengingat abadi tentang bahaya dari keserakahan dan ambisi buta. Ini adalah peta menuju kebahagiaan yang sesungguhnya, yang telah dibayar mahal oleh versi diriku yang lain. Surat kaleng ini adalah bukti nyata bahwa terkadang kita harus mendengarkan suara hati kita, bahkan jika suara itu datang dari dimensi yang berbeda dan dikemas dalam bentuk yang paling tidak masuk akal. Ini adalah cerita tentang harapan, penyesalan, dan kesempatan kedua yang diberikan oleh alam semesta, atau mungkin oleh hukum fisika yang belum kita pahami sepenuhnya. Aku merasa ada ikatan emosional yang sangat kuat dengan versi diriku yang mengirimkan pesan ini. Seolah-olah dia sedang memelukku dari jarak yang tak terbayangkan jauhnya. Mungkin ini juga menjadi pengingat untuk kalian semua, untuk selalu berhenti sejenak dan menanyakan pada diri sendiri, apakah jalan yang aku ambil saat ini benar-benar membuatku bahagia, atau hanya memenuhi ekspektasi orang lain. Jangan sampai kita baru menyesal setelah terlambat, setelah kita kehilangan hal-hal yang paling berharga. Aku tidak ingin kalian menerima surat kaleng versi kalian sendiri, yang isinya adalah penyesalan yang pahit. Aku yakin banyak dari kalian juga pernah mengalami momen bimbang saat harus memilih jalan hidup. Mungkin kalian pernah mendapatkan semacam petunjuk aneh yang mengarahkan kalian ke jalan yang benar, sama seperti surat kaleng yang aku terima ini.
Atau mungkin kalian pernah merasa dejavu yang sangat kuat, seolah-olah sudah pernah menjalani momen itu di kehidupan yang berbeda. Aku sungguh penasaran dengan interpretasi kalian tentang kejadian luar biasa ini. Tentu saja, aku sudah merenungkan setiap kata yang ada dalam surat itu. Kata-kata seperti kesempatan terakhir, jaga ibumu baik-baik, dan jangan pernah tinggalkan rumah lamamu, kini terngiang-ngiang di telingaku setiap malam. Ini bukan sekadar nasihat, tapi perintah dari takdir yang disalurkan melalui versi diriku yang lebih dulu menanggung beban kesalahan. Aku harus mempertimbangkan semua ini dengan sangat serius sebelum tawaran besar itu benar-benar datang. Jadi, apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Tentu saja aku akan menolak tawaran itu. Bahkan sebelum mereka menelepon, aku harus mendengarkan peringatan keras ini. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku akan memilih kebahagiaan yang lambat dan stabil, yang diiringi oleh tawa orang-orang yang aku cintai, daripada kesuksesan instan yang hanya berujung pada kehampaan yang tak terhindarkan. Aku berjanji pada diriku yang lain di dimensi beta itu. Bagaimana jika surat ini adalah ujian? Ujian untuk melihat seberapa kuat imanku pada nilai-nilai yang selama ini aku yakini. Mungkin dimensi paralel itu hanyalah metafora, teman-teman. Metafora untuk bayangan masa depan yang buruk yang bisa kita hindari jika kita mau membuka mata dan melihat ke dalam diri sendiri. Meskipun begitu, sensasi menemukan surat dengan tulisan tangan sendiri dari masa depan yang buruk itu sungguh sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata yang biasa. Aku berharap kisah surat kaleng ini bisa memberikan pelajaran berharga untuk kita semua tentang prioritas hidup. Jangan pernah takut untuk memilih jalan yang berbeda, jalan yang mungkin tidak populer, asalkan jalan itu membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati bagi jiwa kita. Versi diriku yang lain sudah membayar harganya, jadi kita tidak perlu lagi. Aku sungguh berterima kasih pada dia, dimanapun dia berada, di dimensi manapun ia menjalani hidupnya yang sepi. Aku tahu, ini cerita yang sangat berat, tapi aku merasa lega bisa membagikannya kepada kalian semua. Sekarang aku mau tahu pendapat kalian. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian menerima surat kaleng dari diri sendiri di dimensi paralel yang berisi peringatan krusial? Apakah kalian akan percaya dan mengikuti pesannya? Ataukah kalian akan mengabaikannya dan tetap memilih jalan yang paling menggiurkan? Tulis semua pemikiran kalian di kolom komentar di bawah, karena aku benar-benar ingin membaca pandangan kalian yang beragam. Aku juga penasaran nih teman-teman, kalian yang lagi nonton video ini berasal dari kota atau daerah mana saja sih? Coba tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa kenalan lebih dekat dan aku tahu jangkauan cerita kita ini sudah sampai mana. Aku senang banget kalau bisa berinteraksi dengan kalian semua yang tersebar di seluruh penjuru negeri ini. Jadi jangan malu-malu untuk menyapa dan bercerita sedikit tentang diri kalian ya. Intinya, apapun pilihan hidup yang sedang kalian hadapi saat ini, ingatlah bahwa kalian selalu punya kekuatan untuk mengubah jalur takdir. Jangan biarkan ambisi mengalahkan hati nurani. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita ajaib dan sedikit menyeramkan ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tekan tombol suka kalau kalian menikmati video ini. Bagikan ke teman-teman kalian, dan tentu saja jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita bombastis lainnya dari saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari kalian dipenuhi dengan kebahagiaan sejati. Kalian lihat ini bukan surat biasa. Ini adalah surat kaleng. Surat tanpa nama pengirim yang tiba-tiba muncul di laci meja kerjaku. Awalnya aku pikir ini hanya ulah iseng, atau mungkin surat tagihan yang salah alamat. Tapi begitu aku buka dan mulai membaca isinya, jantungku langsung mencelos sampai ke perut. Kalian harus tahu, seluruh isi surat ini ditulis dengan gaya bahasa yang sangat-sangat pribadi. Dia menyebutkan detail-detail kecil tentang masa laluku yang bahkan tidak pernah aku ceritakan kepada siapapun. Detail yang hanya diketahui oleh satu orang di dunia ini, yaitu diriku sendiri. Ini bukan sekedar surat, teman-teman. Ini adalah pesan dariku, tapi dari versi diriku di dimensi paralel. Dan pesannya sungguh menakutkan. Halo sahabat-sahabatku yang luar biasa, selamat datang kembali di ruang cerita kita. Aku tahu, baru kali ini aku membuka video dengan ekspresi sekaget ini. Tapi serius deh, apa yang aku pegang ini benar-benar membuatku berpikir keras tentang realitas dan keberadaan diri kita. Kejadian ini terjadi sekitar 3 hari yang lalu, saat aku sedang bersih-bersih rumah setelah sibuk syuting maraton. Aku menemukan amplop coklat tua yang kusut, terselip di balik tumpukan buku lama yang sudah berdebu. Amplop ini sama sekali tidak mencantumkan nama pengirim, bahkan perangkonya pun terlihat aneh, seolah-olah sudah sangat lama tidak dicetak atau dikeluarkan di era modern ini. Saat aku mengangkat amplop itu, rasanya berat, bukan karena isinya banyak, tapi karena ada semacam energi dingin yang menyelimuti permukaannya, seakan benda ini sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh melintasi ruang dan waktu. Setelah ragu-ragu sebentar karena aku memang dasarnya penasaran akut,
Aku memutuskan untuk menyobek segelnya, yang ternyata hanya ditutup menggunakan lilin merah yang sudah retak. Begitu kertas di dalamnya aku tarik keluar, sensasi keanehan itu langsung memuncak, sebab aku mengenali betul tulisan tangan yang tertera di sana. Ini adalah tulisan tanganku sendiri, bukan yang mirip, tapi persis sama dengan aksara yang aku gunakan saat aku sedang terburu-buru menulis catatan penting atau merangkum materi. Melihat tanda tangan dan coretan khas yang ada di sudut bawah, aku yakin 100% bahwa ini adalah tulisan tanganku. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin aku mengirim surat kaleng kepada diriku sendiri? Apakah aku sedang mengalami lupa ingatan yang parah hingga mengirim pesan rahasia ke alamat rumahku, lalu melupakannya sama sekali? Tentu saja tidak, karena aku ingat semua yang aku lakukan 3 hari terakhir. Aku mulai membaca. Paragraf pertama berisi sapaan yang sangat akrab, bahkan menyebut julukan masa kecilku yang hanya diketahui oleh almarhum kakekku saja. Bayangkan betapa merindingnya aku saat itu. Surat itu diawali dengan, "Untukku yang masih hidup dalam garis waktu 001/data. Aku tahu kamu pasti bingung, tapi percayalah, kita adalah orang yang sama. Hanya saja jalur yang kita ambil setelah keputusan besar di tahun 2017 berbeda total." Nah, sejak kata garis waktu itulah, aku mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar surat iseng, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar dan berhubungan dengan konsep fisika kuantum yang sering kita bahas. Paragraf selanjutnya mulai masuk ke detail. Dia menjelaskan bagaimana aku memilih melanjutkan pendidikan di jurusan A, padahal di dimensinya, dia memilih jurusan B. Dia juga menyebutkan nama mantan pacarku yang sudah sangat lama, dan kejadian memalukan saat aku jatuh dari sepeda waktu SD. Yang sumpah demi apapun, aku tidak pernah menceritakan detail ini dimanapun, bahkan di media sosial yang paling pribadi sekalipun. Ini seperti membaca buku harian rahasia yang ditulis oleh diriku yang lain. Diriku yang hidup di cermin realitas yang berbeda. Lalu, di tengah surat, muncul pengakuan yang membuatku menahan napas. Versi diriku di dimensi paralel itu ternyata hidup dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Dia sukses secara materi. Dia punya pekerjaan impian yang dulu aku idam-idamkan. Tapi dia sangat kesepian dan tidak bahagia. Dia kehilangan semua orang yang ia cintai karena terlalu fokus mengejar ambisi materi. Dia menulis bahwa keputusannya untuk meninggalkan keluarga demi pekerjaan adalah penyesalan terbesar yang ia miliki. Penyesalan yang ia bawa hingga detik surat ini ditulis, seolah-olah penyesalan itu begitu menyesakan. Di sisi lain, dia memuji keputusanku yang sekarang, yang memilih jalur yang lebih lambat, namun penuh kebahagiaan dan kedekatan dengan orang-orang terkasih. Meskipun secara finansial aku tidak sekaya dirinya. Dia bilang, aku membuat pilihan yang tepat, meskipun pada saat itu rasanya berat dan penuh keraguan. Rasanya seperti mendapat validasi tak terduga dari masa depan yang seharusnya aku jalani. Tapi tunggu dulu, kenapa dia mengirim surat? Kenapa dia menghubungiku setelah sekian lama hidup dalam dimensi yang berbeda? Apa tujuannya dia melakukan hal yang sangat berisiko ini? Ternyata ada alasannya, dan ini bagian paling krusial. Versi diriku yang sukses tapi sengsara itu mengirim surat ini bukan untuk sekedar curhat atau mengucapkan selamat atas keputusanku. Ada sebuah peringatan besar yang harus aku dengar sekarang juga, sebelum semuanya terlambat. Peringatan ini terkait dengan sebuah tawaran besar yang akan segera datang kepadaku dalam beberapa minggu ke depan. Sebuah tawaran yang berpotensi mengubah seluruh hidupku, baik itu menjadi sangat baik atau sangat buruk. Tawaran yang dimaksudnya itu adalah tawaran untuk pindah keluar kota demi sebuah proyek besar yang menjanjikan popularitas instan dan uang yang sangat banyak. Aku memang sedang menunggu kabar dari tawaran semacam itu, dan mendengarnya disebut secara eksplisit dalam surat kaleng dari dimensi paralel membuat bulu kuduku berdiri. Dia mengatakan bahwa di dimensinya, dia menerima tawaran itu, dan itulah awal mula kehancuran emosional dan hilangnya kontak dengan orang tua serta sahabat-sahabat terdekatnya. Pesan dari diriku yang lain ini terasa begitu mendesak dan penuh dengan keputusasaan. Dia memohon agar aku menolak tawaran tersebut, meskipun tawaran itu terlihat sangat menggiurkan dan sesuai dengan semua impian yang pernah aku tulis di masa muda. Dia menulis, "Uang dan ketenaran itu fana, kebahagiaan sejati ada pada hubungan yang kamu jaga saat ini. Jangan ulangi kesalahan yang sudah aku lakukan." Aku mengirimkan surat ini melintasi celah dimensi yang tipis. Ini sangat berisiko, jadi tolong dengarkan aku. Sungguh, membaca penggalan ini membuatku menitikkan air mata. Rasanya seperti melihat diriku sendiri yang sedang memohon pertolongan, tapi dari masa depan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Ini memberiku perspektif yang sangat dalam tentang apa arti sukses yang sesungguhnya. Apakah sukses itu hanya tentang seberapa tebal dompet kita, atau seberapa damai hati kita saat kita tidur di malam hari? Surat ini memaksa aku untuk melakukan introspeksi besar-besaran. Aku mulai bertanya-tanya,
Apakah ini hanya taktik alam semesta untuk menguji keyakinanku? Atau mungkinkah dimensi paralel benar-benar nyata dan aku yang lain itu sungguh-sungguh ada di luar sana, sedang berusaha berkomunikasi denganku melalui celah tipis yang hanya terbuka sesaat? Aku mencoba mencari tahu bagaimana cara surat ini bisa dikirim, tetapi tulisan di akhir surat itu hanya mengatakan energi habis, garis waktu akan tertutup, keputusan ada di tanganmu sekarang, selamat tinggal. Setelah membaca keseluruhan surat, sekitar 4 halaman penuh dengan tulisan tanganku sendiri yang penuh rasa sakit dan penyesalan, aku merasa sangat bersalah sekaligus bersyukur. Bersalah karena membayangkan betapa menderitanya versi diriku yang lain itu, dan bersyukur karena aku diberi kesempatan untuk melihat gambaran besar sebelum aku melangkah dan membuat kesalahan fatal yang sama. Sekarang aku harus menghadapi dilema besar. Apakah aku harus percaya pada surat kaleng ini sepenuhnya, atau menganggapnya sebagai kebetulan aneh yang kebetulan menyebutkan detail pribadiku? Sampai detik ini, aku belum memberikan keputusan terkait tawaran pekerjaan itu, dan tawaran itu belum juga datang secara resmi. Tapi yang jelas, surat ini sudah menanamkan bibit keraguan yang sangat besar di hatiku. Aku tidak ingin menukar kedamaian hatiku dengan segala kekayaan di dunia ini, terutama setelah membaca penderitaan versi diriku yang memilih jalan tersebut. Ini adalah pertarungan antara logika, yang mengatakan bahwa dimensi paralel itu fiksi, dan emosi, yang mengenali setiap kata di surat itu sebagai kebenaran mutlak yang keluar dari lubuk hati terdalam. Hal ini memunculkan pertanyaan yang sangat filosofis di benakku. Kalau kita memiliki pilihan untuk melihat konsekuensi dari pilihan yang salah, apakah kita masih bisa menyebutnya sebagai takdir? Atau justru kita diberikan kesempatan kedua untuk menulis ulang nasib kita sendiri? Aku rasa versi diriku yang lain sedang memberikan kado termahal yang mungkin pernah aku terima, yaitu kado berupa pelajaran hidup yang didapat dari penderitaan yang ia alami sendiri. Dia mengorbankan energinya untuk mengirim pesan ini, dan aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Kisah surat kaleng dari dimensi paralel ini bukan hanya tentang cerita fiksi ilmiah, teman-teman. Ini adalah pengingat keras bahwa setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini memiliki riak besar di masa depan. Bahwa jalur karir yang tampak mengkilap belum tentu membawa kebahagiaan sejati. Dan bahwa menjaga hubungan yang tulus dengan orang-orang terkasih jauh lebih berharga daripada mencapai puncak kesuksesan yang dingin dan hampa. Aku harus benar-benar menimbang apa yang prioritas utamaku saat ini. Aku mengambil surat itu lagi dan meraba permukaannya yang sudah lusuh. Seolah-olah aku bisa merasakan beban penyesalan yang dibawa oleh aku dari dimensi seberang. Energi surat itu terasa nyata, sangat personal dan mengikat. Aku memutuskan untuk menyimpan surat ini, bukan sebagai benda mistis yang harus dipuja, tetapi sebagai pengingat abadi tentang bahaya dari keserakahan dan ambisi buta. Ini adalah peta menuju kebahagiaan yang sesungguhnya, yang telah dibayar mahal oleh versi diriku yang lain. Surat kaleng ini adalah bukti nyata bahwa terkadang kita harus mendengarkan suara hati kita, bahkan jika suara itu datang dari dimensi yang berbeda dan dikemas dalam bentuk yang paling tidak masuk akal. Ini adalah cerita tentang harapan, penyesalan, dan kesempatan kedua yang diberikan oleh alam semesta, atau mungkin oleh hukum fisika yang belum kita pahami sepenuhnya. Aku merasa ada ikatan emosional yang sangat kuat dengan versi diriku yang mengirimkan pesan ini, seolah-olah dia sedang memelukku dari jarak yang tak terbayangkan jauhnya. Mungkin ini juga menjadi pengingat untuk kalian semua, untuk selalu berhenti sejenak dan menanyakan pada diri sendiri, apakah jalan yang aku ambil saat ini benar-benar membuatku bahagia, atau hanya memenuhi ekspektasi orang lain. Jangan sampai kita baru menyesal setelah terlambat, setelah kita kehilangan hal-hal yang paling berharga. Aku tidak ingin kalian menerima surat kaleng versi kalian sendiri, yang isinya adalah penyesalan yang pahit. Aku yakin banyak dari kalian juga pernah mengalami momen bimbang saat harus memilih jalan hidup. Mungkin kalian pernah mendapatkan semacam petunjuk aneh yang mengarahkan kalian ke jalan yang benar, sama seperti surat kaleng yang aku terima ini. Atau mungkin kalian pernah merasa deja vu yang sangat kuat, seolah-olah sudah pernah menjalani momen itu di kehidupan yang berbeda. Aku sungguh penasaran dengan interpretasi kalian tentang kejadian luar biasa ini. Tentu saja, aku sudah merenungkan setiap kata yang ada dalam surat itu. Kata-kata seperti kesempatan terakhir, jaga ibumu baik-baik, dan jangan pernah tinggalkan rumah lamamu, kini terngiang-ngiang di telingaku setiap malam. Ini bukan sekadar nasihat, tapi perintah dari takdir yang disalurkan melalui versi diriku yang lebih dulu menanggung beban kesalahan. Aku harus mempertimbangkan semua ini dengan sangat serius sebelum tawaran besar itu benar-benar datang. Jadi, apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Tentu saja aku akan menolak tawaran itu. Bahkan sebelum mereka menelepon, aku harus mendengarkan peringatan keras ini.
Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku akan memilih kebahagiaan yang lambat dan stabil, yang diiringi oleh tawa orang-orang yang aku cintai, daripada kesuksesan instan yang hanya berujung pada kehampaan yang tak terhindarkan. Aku berjanji pada diriku yang lain di dimensi beta itu. Bagaimana jika surat ini adalah ujian? Ujian untuk melihat seberapa kuat imanku pada nilai-nilai yang selama ini aku yakini. Mungkin dimensi paralel itu hanyalah metafora, teman-teman. Metafora untuk bayangan masa depan yang buruk yang bisa kita hindari jika kita mau membuka mata dan melihat ke dalam diri sendiri. Meskipun begitu, sensasi menemukan surat dengan tulisan tangan sendiri dari masa depan yang buruk itu sungguh sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata yang biasa. Aku berharap kisah surat kaleng ini bisa memberikan pelajaran berharga untuk kita semua tentang prioritas hidup. Jangan pernah takut untuk memilih jalan yang berbeda, jalan yang mungkin tidak populer, asalkan jalan itu membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati bagi jiwa kita. Versi diriku yang lain sudah membayar harganya, jadi kita tidak perlu lagi. Aku sungguh berterima kasih pada dia, dimanapun dia berada, di dimensi manapun ia menjalani hidupnya yang sepi. Aku tahu, ini cerita yang sangat berat, tapi aku merasa lega bisa membagikannya kepada kalian semua. Sekarang aku mau tahu pendapat kalian. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian menerima surat kaleng dari diri sendiri di dimensi paralel yang berisi peringatan krusial? Apakah kalian akan percaya dan mengikuti pesannya? Ataukah kalian akan mengabaikannya dan tetap memilih jalan yang paling menggiurkan? Tulis semua pemikiran kalian di kolom komentar di bawah, karena aku benar-benar ingin membaca pandangan kalian yang beragam. Aku juga penasaran nih teman-teman, kalian yang lagi nonton video ini berasal dari kota atau daerah mana saja sih? Coba tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa kenalan lebih dekat dan aku tahu jangkauan cerita kita ini sudah sampai mana. Aku senang banget kalau bisa berinteraksi dengan kalian semua yang tersebar di seluruh penjuru negeri ini. Jadi jangan malu-malu untuk menyapa dan bercerita sedikit tentang diri kalian ya. Intinya, apapun pilihan hidup yang sedang kalian hadapi saat ini, ingatlah bahwa kalian selalu punya kekuatan untuk mengubah jalur takdir. Jangan biarkan ambisi mengalahkan hati nurani. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita ajaib dan sedikit menyeramkan ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tekan tombol suka kalau kalian menikmati video ini. Bagikan ke teman-teman kalian, dan tentu saja jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita bombastis lainnya dari saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari kalian dipenuhi dengan kebahagiaan sejati. Kalian lihat ini bukan surat biasa. Ini adalah surat kaleng. Surat tanpa nama pengirim yang tiba-tiba muncul di laci meja kerjaku. Awalnya aku pikir ini hanya ulah iseng, atau mungkin surat tagihan yang salah alamat. Tapi begitu aku buka dan mulai membaca isinya, jantungku langsung mencelos sampai ke perut. Kalian harus tahu, seluruh isi surat ini ditulis dengan gaya bahasa yang sangat-sangat pribadi. Dia menyebutkan detail-detail kecil tentang masa laluku yang bahkan tidak pernah aku ceritakan kepada siapapun. Detail yang hanya diketahui oleh satu orang di dunia ini, yaitu diriku sendiri. Ini bukan sekedar surat, teman-teman. Ini adalah pesan dariku, tapi dari versi diriku di dimensi paralel. Dan pesannya sungguh menakutkan. Halo sahabat-sahabatku yang luar biasa, selamat datang kembali di ruang cerita kita. Aku tahu, baru kali ini aku membuka video dengan ekspresi sekaget ini. Tapi serius deh, apa yang aku pegang ini benar-benar membuatku berpikir keras tentang realitas dan keberadaan diri kita. Kejadian ini terjadi sekitar 3 hari yang lalu, saat aku sedang bersih-bersih rumah setelah sibuk syuting maraton. Aku menemukan amplop coklat tua yang kusut, terselip di balik tumpukan buku lama yang sudah berdebu. Amplop ini sama sekali tidak mencantumkan nama pengirim, bahkan perangkonya pun terlihat aneh, seolah-olah sudah sangat lama tidak dicetak atau dikeluarkan di era modern ini. Saat aku mengangkat amplop itu, rasanya berat, bukan karena isinya banyak, tapi karena ada semacam energi dingin yang menyelimuti permukaannya, seakan benda ini sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh melintasi ruang dan waktu. Setelah ragu-ragu sebentar karena aku memang dasarnya penasaran akut, aku memutuskan untuk menyobek segelnya, yang ternyata hanya ditutup menggunakan lilin merah yang sudah retak. Begitu kertas di dalamnya aku tarik keluar, sensasi keanehan itu langsung memuncak, sebab aku mengenali betul tulisan tangan yang tertera di sana. Ini adalah tulisan tanganku sendiri, bukan yang mirip, tapi persis sama dengan aksara yang aku gunakan saat aku sedang terburu-buru menulis catatan penting atau merangkum materi. Melihat tanda tangan dan coretan khas yang ada di sudut bawah, aku yakin 100% bahwa ini adalah tulisan tanganku. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin aku mengirim surat kaleng kepada diriku sendiri? Apakah aku sedang mengalami lupa ingatan yang parah hingga mengirim pesan rahasia ke alamat rumahku, lalu melupakannya sama sekali? Tentu saja tidak, karena aku ingat semua yang aku lakukan 3 hari terakhir. Aku mulai membaca. Paragraf pertama berisi sapaan yang sangat akrab, bahkan menyebut julukan masa kecilku yang hanya diketahui oleh almarhum kakekku saja.
Bayangkan betapa merindingnya aku saat itu. Surat itu diawali dengan, "Untukku yang masih hidup dalam garis waktu 001/data. Aku tahu kamu pasti bingung, tapi percayalah, kita adalah orang yang sama. Hanya saja jalur yang kita ambil setelah keputusan besar di tahun 2017 berbeda total." Nah, sejak kata garis waktu itulah, aku mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar surat iseng, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar dan berhubungan dengan konsep fisika kuantum yang sering kita bahas. Paragraf selanjutnya mulai masuk ke detail. Dia menjelaskan bagaimana aku memilih melanjutkan pendidikan di jurusan A, padahal di dimensinya, dia memilih jurusan B. Dia juga menyebutkan nama mantan pacarku yang sudah sangat lama, dan kejadian memalukan saat aku jatuh dari sepeda waktu SD. Yang sumpah demi apapun, aku tidak pernah menceritakan detail ini dimanapun, bahkan di media sosial yang paling pribadi sekalipun. Ini seperti membaca buku harian rahasia yang ditulis oleh diriku yang lain. Diriku yang hidup di cermin realitas yang berbeda. Lalu, di tengah surat, muncul pengakuan yang membuatku menahan napas. Versi diriku di dimensi paralel itu ternyata hidup dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Dia sukses secara materi. Dia punya pekerjaan impian yang dulu aku idam-idamkan. Tapi dia sangat kesepian dan tidak bahagia. Dia kehilangan semua orang yang ia cintai karena terlalu fokus mengejar ambisi materi. Dia menulis bahwa keputusannya untuk meninggalkan keluarga demi pekerjaan adalah penyesalan terbesar yang ia miliki. Penyesalan yang ia bawa hingga detik surat ini ditulis, seolah-olah penyesalan itu begitu menyesakan. Di sisi lain, dia memuji keputusanku yang sekarang, yang memilih jalur yang lebih lambat, namun penuh kebahagiaan dan kedekatan dengan orang-orang terkasih. Meskipun secara finansial aku tidak sekaya dirinya. Dia bilang, aku membuat pilihan yang tepat, meskipun pada saat itu rasanya berat dan penuh keraguan. Rasanya seperti mendapat validasi tak terduga dari masa depan yang seharusnya aku jalani. Tapi tunggu dulu, kenapa dia mengirim surat? Kenapa dia menghubungiku setelah sekian lama hidup dalam dimensi yang berbeda? Apa tujuannya dia melakukan hal yang sangat berisiko ini? Ternyata ada alasannya, dan ini bagian paling krusial. Versi diriku yang sukses tapi sengsara itu mengirim surat ini bukan untuk sekedar curhat atau mengucapkan selamat atas keputusanku. Ada sebuah peringatan besar yang harus aku dengar sekarang juga, sebelum semuanya terlambat. Peringatan ini terkait dengan sebuah tawaran besar yang akan segera datang kepadaku dalam beberapa minggu ke depan. Sebuah tawaran yang berpotensi mengubah seluruh hidupku, baik itu menjadi sangat baik atau sangat buruk. Tawaran yang dimaksudnya itu adalah tawaran untuk pindah keluar kota demi sebuah proyek besar yang menjanjikan popularitas instan dan uang yang sangat banyak. Aku memang sedang menunggu kabar dari tawaran semacam itu, dan mendengarnya disebut secara eksplisit dalam surat kaleng dari dimensi paralel membuat bulu kuduku berdiri. Dia mengatakan bahwa di dimensinya, dia menerima tawaran itu, dan itulah awal mula kehancuran emosional dan hilangnya kontak dengan orang tua serta sahabat-sahabat terdekatnya. Pesan dari diriku yang lain ini terasa begitu mendesak dan penuh dengan keputusasaan. Dia memohon agar aku menolak tawaran tersebut. Meskipun tawaran itu terlihat sangat menggiurkan dan sesuai dengan semua impian yang pernah aku tulis di masa muda. Dia menulis, "Uang dan ketenaran itu fana. Kebahagiaan sejati ada pada hubungan yang kamu jaga saat ini. Jangan ulangi kesalahan yang sudah aku lakukan." Aku mengirimkan surat ini melintasi celah dimensi yang tipis. Ini sangat berisiko, jadi tolong dengarkan aku. Sungguh, membaca penggalan ini membuatku menitikkan air mata. Rasanya seperti melihat diriku sendiri yang sedang memohon pertolongan, tapi dari masa depan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Ini memberiku perspektif yang sangat dalam tentang apa arti sukses yang sesungguhnya. Apakah sukses itu hanya tentang seberapa tebal dompet kita, atau seberapa damai hati kita saat kita tidur di malam hari? Surat ini memaksa aku untuk melakukan introspeksi besar-besaran. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya taktik alam semesta untuk menguji keyakinanku? Atau mungkinkah dimensi paralel benar-benar nyata dan aku yang lain itu sungguh-sungguh ada di luar sana, sedang berusaha berkomunikasi denganku melalui celah tipis yang hanya terbuka sesaat. Aku mencoba mencari tahu bagaimana cara surat ini bisa dikirim, tetapi tulisan di akhir surat itu hanya mengatakan, "Energi habis, garis waktu akan tertutup. Keputusan ada di tanganmu sekarang, selamat tinggal." Setelah membaca keseluruhan surat, sekitar 4 halaman penuh dengan tulisan tanganku sendiri yang penuh rasa sakit dan penyesalan, aku merasa sangat bersalah sekaligus bersyukur. Bersalah karena membayangkan betapa menderitanya versi diriku yang lain itu, dan bersyukur karena aku diberi kesempatan untuk melihat gambaran besar sebelum aku melangkah dan membuat kesalahan fatal yang sama. Sekarang aku harus menghadapi dilema besar.
Apakah aku harus percaya pada surat kaleng ini sepenuhnya atau menganggapnya sebagai kebetulan aneh yang kebetulan menyebutkan detail pribadiku? Sampai detik ini, aku belum memberikan keputusan terkait tawaran pekerjaan itu, dan tawaran itu belum juga datang secara resmi. Tapi yang jelas, surat ini sudah menanamkan bibit keraguan yang sangat besar di hatiku. Aku tidak ingin menukar kedamaian hatiku dengan segala kekayaan di dunia ini, terutama setelah membaca penderitaan versi diriku yang memilih jalan tersebut. Ini adalah pertarungan antara logika yang mengatakan bahwa dimensi paralel itu fiksi, dan emosi yang mengenali setiap kata di surat itu sebagai kebenaran mutlak yang keluar dari lubuk hati terdalam. Hal ini memunculkan pertanyaan yang sangat filosofis di benakku. Kalau kita memiliki pilihan untuk melihat konsekuensi dari pilihan yang salah, apakah kita masih bisa menyebutnya sebagai takdir? Atau justru kita diberikan kesempatan kedua untuk menulis ulang nasib kita sendiri? Aku rasa versi diriku yang lain sedang memberikan kado termahal yang mungkin pernah aku terima, yaitu kado berupa pelajaran hidup yang didapat dari penderitaan yang ia alami sendiri. Dia mengorbankan energinya untuk mengirim pesan ini, dan aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Kisah surat kaleng dari dimensi paralel ini bukan hanya tentang cerita fiksi ilmiah, teman-teman. Ini adalah pengingat keras bahwa setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini memiliki riak besar di masa depan. Bahwa jalur karir yang tampak mengkilap belum tentu membawa kebahagiaan sejati. Dan bahwa menjaga hubungan yang tulus dengan orang-orang terkasih jauh lebih berharga daripada mencapai puncak kesuksesan yang dingin dan hampa. Aku harus benar-benar menimbang apa yang prioritas utamaku saat ini. Aku mengambil surat itu lagi dan meraba permukaannya yang sudah lusuh. Seolah-olah aku bisa merasakan beban penyesalan yang dibawa oleh aku dari dimensi seberang. Energi surat itu terasa nyata, sangat personal dan mengikat. Aku memutuskan untuk menyimpan surat ini, bukan sebagai benda mistis yang harus dipuja, tetapi sebagai pengingat abadi tentang bahaya dari keserakahan dan ambisi buta. Ini adalah peta menuju kebahagiaan yang sesungguhnya, yang telah dibayar mahal oleh versi diriku yang lain. Surat kaleng ini adalah bukti nyata bahwa terkadang kita harus mendengarkan suara hati kita, bahkan jika suara itu datang dari dimensi yang berbeda dan dikemas dalam bentuk yang paling tidak masuk akal. Ini adalah cerita tentang harapan, penyesalan, dan kesempatan kedua yang diberikan oleh alam semesta, atau mungkin oleh hukum fisika yang belum kita pahami sepenuhnya. Aku merasa ada ikatan emosional yang sangat kuat dengan versi diriku yang mengirimkan pesan ini, seolah-olah dia sedang memelukku dari jarak yang tak terbayangkan jauhnya. Mungkin ini juga menjadi pengingat untuk kalian semua, untuk selalu berhenti sejenak dan menanyakan pada diri sendiri, apakah jalan yang aku ambil saat ini benar-benar membuatku bahagia? Atau hanya memenuhi ekspektasi orang lain. Jangan sampai kita baru menyesal setelah terlambat, setelah kita kehilangan hal-hal yang paling berharga. Aku tidak ingin kalian menerima surat kaleng versi kalian sendiri, yang isinya adalah penyesalan yang pahit. Aku yakin, banyak dari kalian juga pernah mengalami momen bimbang saat harus memilih jalan hidup. Mungkin kalian pernah mendapatkan semacam petunjuk aneh yang mengarahkan kalian ke jalan yang benar, sama seperti surat kaleng yang aku terima ini. Atau mungkin kalian pernah merasa dejavu yang sangat kuat, seolah-olah sudah pernah menjalani momen itu di kehidupan yang berbeda. Aku sungguh penasaran dengan interpretasi kalian tentang kejadian luar biasa ini. Tentu saja, aku sudah merenungkan setiap kata yang ada dalam surat itu. Kata-kata seperti kesempatan terakhir, jaga ibumu baik-baik, dan jangan pernah tinggalkan rumah lamamu, kini terngiang-ngiang di telingaku setiap malam. Ini bukan sekadar nasihat, tapi perintah dari takdir yang disalurkan melalui versi diriku yang lebih dulu menanggung beban kesalahan. Aku harus mempertimbangkan semua ini dengan sangat serius sebelum tawaran besar itu benar-benar datang. Jadi, apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Tentu saja aku akan menolak tawaran itu. Bahkan sebelum mereka menelepon, aku harus mendengarkan peringatan keras ini. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku akan memilih kebahagiaan yang lambat dan stabil, yang diiringi oleh tawa orang-orang yang aku cintai, daripada kesuksesan instan yang hanya berujung pada kehampaan yang tak terhindarkan. Aku berjanji pada diriku yang lain di dimensi beta itu. Bagaimana jika surat ini adalah ujian? Ujian untuk melihat seberapa kuat imanku pada nilai-nilai yang selama ini aku yakini. Mungkin dimensi paralel itu hanyalah metafora, teman-teman. Metafora untuk bayangan masa depan yang buruk yang bisa kita hindari jika kita mau membuka mata dan melihat ke dalam diri sendiri. Meskipun begitu, sensasi menemukan surat dengan tulisan tangan sendiri dari masa depan yang buruk itu sungguh sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata yang biasa. Aku berharap kisah surat kaleng ini bisa memberikan pelajaran berharga untuk kita semua tentang prioritas hidup. Jangan pernah takut untuk memilih jalan yang berbeda, jalan yang mungkin tidak populer,
asalkan jalan itu membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati bagi jiwa kita. Versi diriku yang lain sudah membayar harganya, jadi kita tidak perlu lagi. Aku sungguh berterima kasih pada dia, dimanapun dia berada, di dimensi manapun ia menjalani hidupnya yang sepi. Aku tahu, ini cerita yang sangat berat, tapi aku merasa lega bisa membagikannya kepada kalian semua. Sekarang aku mau tahu pendapat kalian. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian menerima surat kaleng dari diri sendiri di dimensi paralel yang berisi peringatan krusial? Apakah kalian akan percaya dan mengikuti pesannya? Ataukah kalian akan mengabaikannya dan tetap memilih jalan yang paling menggiurkan? Tulis semua pemikiran kalian di kolom komentar di bawah, karena aku benar-benar ingin membaca pandangan kalian yang beragam. Aku juga penasaran nih teman-teman, kalian yang lagi nonton video ini berasal dari kota atau daerah mana saja sih? Coba tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa kenalan lebih dekat dan aku tahu jangkauan cerita kita ini sudah sampai mana. Aku senang banget kalau bisa berinteraksi dengan kalian semua yang tersebar di seluruh penjuru negeri ini. Jadi jangan malu-malu untuk menyapa dan bercerita sedikit tentang diri kalian ya. Intinya, apapun pilihan hidup yang sedang kalian hadapi saat ini, ingatlah bahwa kalian selalu punya kekuatan untuk mengubah jalur takdir. Jangan biarkan ambisi mengalahkan hati nurani. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita ajaib dan sedikit menyeramkan ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tekan tombol suka kalau kalian menikmati video ini. Bagikan ke teman-teman kalian, dan tentu saja jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita bombastis lainnya dari saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari kalian dipenuhi dengan kebahagiaan sejati. Kalian lihat ini bukan surat biasa. Ini adalah surat kaleng. Surat tanpa nama pengirim yang tiba-tiba muncul di laci meja kerjaku. Awalnya aku pikir ini hanya ulah iseng, atau mungkin surat tagihan yang salah alamat. Tapi begitu aku buka dan mulai membaca isinya, jantungku langsung mencelos sampai ke perut. Kalian harus tahu, seluruh isi surat ini ditulis dengan gaya bahasa yang sangat-sangat pribadi. Dia menyebutkan detail-detail kecil tentang masa laluku yang bahkan tidak pernah aku ceritakan kepada siapapun. Detail yang hanya diketahui oleh satu orang di dunia ini, yaitu diriku sendiri. Ini bukan sekedar surat teman-teman. Ini adalah pesan dariku, tapi dari versi diriku di dimensi paralel. Dan pesannya sungguh menakutkan. Halo sahabat-sahabatku yang luar biasa, selamat datang kembali di ruang cerita kita. Aku tahu, baru kali ini aku membuka video dengan ekspresi sekaget ini. Tapi serius deh, apa yang aku pegang ini benar-benar membuatku berpikir keras tentang realitas dan keberadaan diri kita. Kejadian ini terjadi sekitar 3 hari yang lalu, saat aku sedang bersih-bersih rumah setelah sibuk syuting maraton. Aku menemukan amplop coklat tua yang kusut, terselip di balik tumpukan buku lama yang sudah berdebu. Amplop ini sama sekali tidak mencantumkan nama pengirim, bahkan perangkonya pun terlihat aneh, seolah-olah sudah sangat lama tidak dicetak atau dikeluarkan di era modern ini. Saat aku mengangkat amplop itu, rasanya berat, bukan karena isinya banyak, tapi karena ada semacam energi dingin yang menyelimuti permukaannya. Seakan benda ini sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh melintasi ruang dan waktu. Setelah ragu-ragu sebentar karena aku memang dasarnya penasaran akut, aku memutuskan untuk menyobek segelnya, yang ternyata hanya ditutup menggunakan lilin merah yang sudah retak. Begitu kertas di dalamnya aku tarik keluar, sensasi keanehan itu langsung memuncak, sebab aku mengenali betul tulisan tangan yang tertera di sana. Ini adalah tulisan tanganku sendiri, bukan yang mirip, tapi persis sama dengan aksara yang aku gunakan saat aku sedang terburu-buru menulis catatan penting atau merangkum materi. Melihat tanda tangan dan coretan khas yang ada di sudut bawah, aku yakin 100% bahwa ini adalah tulisan tanganku. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin aku mengirim surat kaleng kepada diriku sendiri? Apakah aku sedang mengalami lupa ingatan yang parah hingga mengirim pesan rahasia ke alamat rumahku, lalu melupakannya sama sekali? Tentu saja tidak, karena aku ingat semua yang aku lakukan 3 hari terakhir. Aku mulai membaca. Paragraf pertama berisi sapaan yang sangat akrab, bahkan menyebut julukan masa kecilku yang hanya diketahui oleh almarhum kakekku saja. Bayangkan betapa merindingnya aku saat itu. Surat itu diawali dengan, "Untukku yang masih hidup dalam garis waktu 001/deta. Aku tahu kamu pasti bingung, tapi percayalah, kita adalah orang yang sama. Hanya saja jalur yang kita ambil setelah keputusan besar di tahun 2017 berbeda total." Nah, sejak kata garis waktu itulah, aku mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar surat iseng, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar dan berhubungan dengan konsep fisika kuantum yang sering kita bahas. Paragraf selanjutnya mulai masuk ke detail. Dia menjelaskan bagaimana aku memilih melanjutkan pendidikan di jurusan A, padahal di dimensinya, dia memilih jurusan B.
Dia juga menyebutkan nama mantan pacarku yang sudah sangat lama dan kejadian memalukan saat aku jatuh dari sepeda waktu SD. Yang sumpah demi apapun, aku tidak pernah menceritakan detail ini dimanapun, bahkan di media sosial yang paling pribadi sekalipun. Ini seperti membaca buku harian rahasia yang ditulis oleh diriku yang lain. Diriku yang hidup di cermin realitas yang berbeda. Lalu, di tengah surat, muncul pengakuan yang membuatku menahan napas. Versi diriku di dimensi paralel itu ternyata hidup dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Dia sukses secara materi. Dia punya pekerjaan impian yang dulu aku idam-idamkan. Tapi dia sangat kesepian dan tidak bahagia. Dia kehilangan semua orang yang ia cintai karena terlalu fokus mengejar ambisi materi. Dia menulis bahwa keputusannya untuk meninggalkan keluarga demi pekerjaan adalah penyesalan terbesar yang ia miliki. Penyesalan yang ia bawa hingga detik surat ini ditulis, seolah-olah penyesalan itu begitu menyesakan. Di sisi lain, dia memuji keputusanku yang sekarang, yang memilih jalur yang lebih lambat, namun penuh kebahagiaan dan kedekatan dengan orang-orang terkasih. Meskipun secara finansial aku tidak sekaya dirinya. Dia bilang, aku membuat pilihan yang tepat, meskipun pada saat itu rasanya berat dan penuh keraguan. Rasanya seperti mendapat validasi tak terduga dari masa depan yang seharusnya aku jalani. Tapi tunggu dulu, kenapa dia mengirim surat? Kenapa dia menghubungiku setelah sekian lama hidup dalam dimensi yang berbeda? Apa tujuannya dia melakukan hal yang sangat berisiko ini? Ternyata ada alasannya, dan ini bagian paling krusial. Versi diriku yang sukses tapi sengsara itu mengirim surat ini bukan untuk sekedar curhat atau mengucapkan selamat atas keputusanku. Ada sebuah peringatan besar yang harus aku dengar sekarang juga, sebelum semuanya terlambat. Peringatan ini terkait dengan sebuah tawaran besar yang akan segera datang kepadaku dalam beberapa minggu ke depan. Sebuah tawaran yang berpotensi mengubah seluruh hidupku, baik itu menjadi sangat baik atau sangat buruk. Tawaran yang dimaksudnya itu adalah tawaran untuk pindah keluar kota demi sebuah proyek besar yang menjanjikan popularitas instan dan uang yang sangat banyak. Aku memang sedang menunggu kabar dari tawaran semacam itu, dan mendengarnya disebut secara eksplisit dalam surat kaleng dari dimensi paralel membuat bulu kuduku berdiri. Dia mengatakan bahwa di dimensinya, dia menerima tawaran itu, dan itulah awal mula kehancuran emosional dan hilangnya kontak dengan orang tua serta sahabat-sahabat terdekatnya. Pesan dari diriku yang lain ini terasa begitu mendesak dan penuh dengan keputusasaan. Dia memohon agar aku menolak tawaran tersebut, meskipun tawaran itu terlihat sangat menggiurkan dan sesuai dengan semua impian yang pernah aku tulis di masa muda. Dia menulis, "Uang dan ketenaran itu fana. Kebahagiaan sejati ada pada hubungan yang kamu jaga saat ini. Jangan ulangi kesalahan yang sudah aku lakukan." Aku mengirimkan surat ini melintasi celah dimensi yang tipis. Ini sangat berisiko, jadi tolong dengarkan aku. Sungguh, membaca penggalan ini membuatku menitikkan air mata. Rasanya seperti melihat diriku sendiri yang sedang memohon pertolongan, tapi dari masa depan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Ini memberiku perspektif yang sangat dalam tentang apa arti sukses yang sesungguhnya. Apakah sukses itu hanya tentang seberapa tebal dompet kita, atau seberapa damai hati kita saat kita tidur di malam hari? Surat ini memaksa aku untuk melakukan introspeksi besar-besaran. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya taktik alam semesta untuk menguji keyakinanku? Atau mungkinkah dimensi paralel benar-benar nyata dan aku yang lain itu sungguh-sungguh ada di luar sana, sedang berusaha berkomunikasi denganku melalui celah tipis yang hanya terbuka sesaat? Aku mencoba mencari tahu bagaimana cara surat ini bisa dikirim, tetapi tulisan di akhir surat itu hanya mengatakan, energi habis, garis waktu akan tertutup. Keputusan ada di tanganmu sekarang, selamat tinggal. Setelah membaca keseluruhan surat, sekitar 4 halaman penuh dengan tulisan tanganku sendiri yang penuh rasa sakit dan penyesalan, aku merasa sangat bersalah sekaligus bersyukur. Bersalah karena membayangkan betapa menderitanya versi diriku yang lain itu, dan bersyukur karena aku diberi kesempatan untuk melihat gambaran besar sebelum aku melangkah dan membuat kesalahan fatal yang sama. Sekarang aku harus menghadapi dilema besar. Apakah aku harus percaya pada surat kaleng ini sepenuhnya, atau menganggapnya sebagai kebetulan aneh yang kebetulan menyebutkan detail pribadiku? Sampai detik ini, aku belum memberikan keputusan terkait tawaran pekerjaan itu, dan tawaran itu belum juga datang secara resmi. Tapi yang jelas, surat ini sudah menanamkan bibit keraguan yang sangat besar di hatiku. Aku tidak ingin menukar kedamaian hatiku dengan segala kekayaan di dunia ini, terutama setelah membaca penderitaan versi diriku yang memilih jalan tersebut. Ini adalah pertarungan antara logika, yang mengatakan bahwa dimensi paralel itu fiksi, dan emosi, yang mengenali setiap kata di surat itu sebagai kebenaran mutlak yang keluar dari lubuk hati terdalam. Hal ini memunculkan pertanyaan yang sangat filosofis di benakku.
Kalau kita memiliki pilihan untuk melihat konsekuensi dari pilihan yang salah, apakah kita masih bisa menyebutnya sebagai takdir? Atau justru kita diberikan kesempatan kedua untuk menulis ulang nasib kita sendiri? Aku rasa versi diriku yang lain sedang memberikan kado termahal yang mungkin pernah aku terima, yaitu kado berupa pelajaran hidup yang didapat dari penderitaan yang ia alami sendiri. Dia mengorbankan energinya untuk mengirim pesan ini, dan aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Kisah surat kaleng dari dimensi paralel ini bukan hanya tentang cerita fiksi ilmiah, teman-teman. Ini adalah pengingat keras bahwa setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini memiliki riak besar di masa depan. Bahwa jalur karir yang tampak mengkilap belum tentu membawa kebahagiaan sejati. Dan bahwa menjaga hubungan yang tulus dengan orang-orang terkasih jauh lebih berharga daripada mencapai puncak kesuksesan yang dingin dan hampa. Aku harus benar-benar menimbang apa yang prioritas utamaku saat ini. Aku mengambil surat itu lagi dan meraba permukaannya yang sudah lusuh. Seolah-olah aku bisa merasakan beban penyesalan yang dibawa oleh aku dari dimensi seberang. Energi surat itu terasa nyata, sangat personal dan mengikat. Aku memutuskan untuk menyimpan surat ini, bukan sebagai benda mistis yang harus dipuja, tetapi sebagai pengingat abadi tentang bahaya dari keserakahan dan ambisi buta. Ini adalah peta menuju kebahagiaan yang sesungguhnya, yang telah dibayar mahal oleh versi diriku yang lain. Surat kaleng ini adalah bukti nyata bahwa terkadang kita harus mendengarkan suara hati kita, bahkan jika suara itu datang dari dimensi yang berbeda dan dikemas dalam bentuk yang paling tidak masuk akal. Ini adalah cerita tentang harapan, penyesalan, dan kesempatan kedua yang diberikan oleh alam semesta, atau mungkin oleh hukum fisika yang belum kita pahami sepenuhnya. Aku merasa ada ikatan emosional yang sangat kuat dengan versi diriku yang mengirimkan pesan ini. Seolah-olah dia sedang memelukku dari jarak yang tak terbayangkan jauhnya. Mungkin ini juga menjadi pengingat untuk kalian semua, untuk selalu berhenti sejenak dan menanyakan pada diri sendiri, apakah jalan yang aku ambil saat ini benar-benar membuatku bahagia, atau hanya memenuhi ekspektasi orang lain. Jangan sampai kita baru menyesal setelah terlambat, setelah kita kehilangan hal-hal yang paling berharga. Aku tidak ingin kalian menerima surat kaleng versi kalian sendiri, yang isinya adalah penyesalan yang pahit. Aku yakin banyak dari kalian juga pernah mengalami momen bimbang saat harus memilih jalan hidup. Mungkin kalian pernah mendapatkan semacam petunjuk aneh yang mengarahkan kalian ke jalan yang benar, sama seperti surat kaleng yang aku terima ini. Atau mungkin kalian pernah merasa deja vu yang sangat kuat, seolah-olah sudah pernah menjalani momen itu di kehidupan yang berbeda. Aku sungguh penasaran dengan interpretasi kalian tentang kejadian luar biasa ini. Tentu saja, aku sudah merenungkan setiap kata yang ada dalam surat itu. Kata-kata seperti kesempatan terakhir, jaga ibumu baik-baik, dan jangan pernah tinggalkan rumah lamamu, kini terngiang-ngiang di telingaku setiap malam. Ini bukan sekadar nasihat, tapi perintah dari takdir yang disalurkan melalui versi diriku yang lebih dulu menanggung beban kesalahan. Aku harus mempertimbangkan semua ini dengan sangat serius sebelum tawaran besar itu benar-benar datang. Jadi, apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Tentu saja aku akan menolak tawaran itu. Bahkan sebelum mereka menelepon, aku harus mendengarkan peringatan keras ini. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku akan memilih kebahagiaan yang lambat dan stabil, yang diiringi oleh tawa orang-orang yang aku cintai, daripada kesuksesan instan yang hanya berujung pada kehampaan yang tak terhindarkan. Aku berjanji pada diriku yang lain di dimensi beta itu. Bagaimana jika surat ini adalah ujian? Ujian untuk melihat seberapa kuat imanku pada nilai-nilai yang selama ini aku yakini. Mungkin dimensi paralel itu hanyalah metafora, teman-teman. Metafora untuk bayangan masa depan yang buruk yang bisa kita hindari jika kita mau membuka mata dan melihat ke dalam diri sendiri. Meskipun begitu, sensasi menemukan surat dengan tulisan tangan sendiri dari masa depan yang buruk itu sungguh sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata yang biasa. Aku berharap kisah surat kaleng ini bisa memberikan pelajaran berharga untuk kita semua tentang prioritas hidup. Jangan pernah takut untuk memilih jalan yang berbeda, jalan yang mungkin tidak populer, asalkan jalan itu membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati bagi jiwa kita. Versi diriku yang lain sudah membayar harganya, jadi kita tidak perlu lagi. Aku sungguh berterima kasih pada dia, dimanapun dia berada, di dimensi manapun ia menjalani hidupnya yang sepi. Aku tahu, ini cerita yang sangat berat, tapi aku merasa lega bisa membagikannya kepada kalian semua. Sekarang aku mau tahu pendapat kalian. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian menerima surat kaleng dari diri sendiri di dimensi paralel yang berisi peringatan krusial? Apakah kalian akan percaya dan mengikuti pesannya? Ataukah kalian akan mengabaikannya dan tetap memilih jalan yang paling menggiurkan? Tulis semua pemikiran kalian di kolom komentar di bawah, karena aku benar-benar ingin membaca pandangan kalian yang beragam. Aku juga penasaran nih teman-teman,
kalian yang lagi nonton video ini berasal dari kota atau daerah mana saja sih? Coba tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa kenalan lebih dekat dan aku tahu jangkauan cerita kita ini sudah sampai mana. Aku senang banget kalau bisa berinteraksi dengan kalian semua yang tersebar di seluruh penjuru negeri ini. Jadi jangan malu-malu untuk menyapa dan bercerita sedikit tentang diri kalian ya. Intinya, apapun pilihan hidup yang sedang kalian hadapi saat ini, ingatlah bahwa kalian selalu punya kekuatan untuk mengubah jalur takdir. Jangan biarkan ambisi mengalahkan hati nurani. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita ajaib dan sedikit menyeramkan ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tekan tombol suka kalau kalian menikmati video ini. Bagikan ke teman-teman kalian, dan tentu saja jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita bombastis lainnya dari saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari kalian dipenuhi dengan kebahagiaan sejati.